Kemungkinan bahwa para tersangka babak belur dan difoto adalah akibat perlakuan sesama tahanan adalah mungkin. Namun, sekarang mereka sudah memberi kuasa kepada Perhaki, jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Sharif semua. sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Dari sisi persepsi publik, mereka menciptakan sebuah benang merah yang beresiko bagi citra mereka sendiri. Organisasi beralasan untuk mengatakan itu oknum, bukan kami. SDM, selamatkan diri masing-masing. Mungkinkah itu? Benarkah Ibtu Rudiana menciptakan benang merah beresiko baginya setelah menunjuk tim Perhaki sebagai pengacaranya? Oke guys, di sini Reza Indragiri bersama Christian Grace mencoba mengkuliti Ibtu Rudiana beserta pengacaranya tim Perhaki. Di mana di sini ditemukan beberapa hal yang sebenarnya membuat mereka blunder dalam kasus Pina Cirebon 2016. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, diberikan berkah, panjang umur, dan murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung aja kita ke videonya. Cekidot. Ada beberapa hal baru Mas Reza yang perlu kami update. Kami ternyata bertemu dengan Ibtu Rudiana, ternyata masih aktif sebagai Kapolsek di Kapetakan ya. Kapetakan. Terus kami mencoba bertemu dengan Gugun Gumilar, tapi sampai saat ini kita ngobrol belum sempat. Kalau bertemu iya, tapi untuk berbincang belum. Aris Papua malah justru yang saya cari dan ternyata datang ke saya. Sekarang mereka berada dalam sudah memberi kuasa kepada Perhaki. Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Sharif semua. Dan saya sudah mewawancarai Bu Elsa Sharif dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar dan Gugun Gumilar juga sudah memberikan kuasa kepada Bu Elsa CS ya, karena Perhaki nih untuk menjadi kuasa hukum mereka. Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis. Kenapa? Ingat, saya bukan sarjana hukum, saya bukan advokat, saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun. Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini, ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat, dan pada saat yang sama di situ juga sudah ada Ibtu Rudiana, sudah juga ada AF, maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah bahwa mereka, para klien ini ada pada satu kelompok, ada pada satu klaster, ada pada satu kepentingan. Betul, dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik atau paling tidak penilaian saya, itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif. Ibtu Rudiana yang dipotret oleh netizen sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua, bersanding dengan AF yang diyakini oleh netizen sebagai pembual yang membuat sebuah cerita palsu. Kemudian ada nama-nama personil polisi lain yang diasosiasikan oleh publik sebagai polisi brutal, pelaku kekerasan dan seterusnya, yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus down dalam penjara seumur hidup mereka. Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya. Kalau saya akan memilih, saya butuh advokat, tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri dari kemungkinan adanya pencitraan saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka ini. Jadinya kubu-kubuan ya? Nah, coba sekarang kita bayangkan, para terpidana yang ditangani oleh Peradi kepentingannya apa? Bebas kan ya, mengubah putusan hukum bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganiayaan, pemerkosaan, dan juga pembunuhan ingin jadi manusia merdeka. Sementara di sini mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi malah mempertegas bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian rupa untuk menghalang-halangi orang yang tidak bersalah yang ingin bebas merdeka. Ibaratnya ini adalah the abused, pihak-pihak yang sudah teraniaya. Ini seolah rentan untuk kemudian dipotret sebagai the abuser, gitu. Pihak yang melakukan penindasan itu. Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya, karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama. Ingat, saya tidak sedang bicara tentang mengecam organisasi advokat, bukan itu. Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu, keputusan para pihak itu, keputusan para klien itu akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri. Jadi benar apa kata Bung Reza, jika memang mereka tidak punya kepentingan yang sama,
maka untuk apa mereka berada dalam satu kuasa hukum, yaitu di bawah Peraki? Mestinya kalau memang di sini Ibtu Rudiana bersama para anggota dan yang lainnya merasa bahwa apa yang terjadi itu benar, maka untuk apa dengan satu di bawah, untuk apa dia di bawah advokat yang sama dari tim Peraki? Mestinya dari tim yang berbeda, karena mungkin kepentingan yang berbeda. Tapi di sini seakan-akan menunjukkan bahwa mereka itu adalah satu golongan, satu circle, guys. Terutama nama-nama yang seperti Aris Papua gitu ya, yang mengatakan bahwa saya nggak satu circle kok dengan Ibtu Rudiana, bahkan saya tidak pernah bertugas di Polres Kan Cirebon kontras Kota. berarti kan kontradiktif, tapi ternyata keputusan mereka membuat mereka berada pada satu kubu. Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian netizen. Betul. Poin lain yang coba kami telusuri sebenarnya kan Mas adalah yang sering-sering sekali kita obrolkan ya, apakah bekerja nggak sih tim khusus yang dibentuk sama Kapolri? Kami coba cari jawaban itu, tapi sayang sekali sampai kita ngobrol ini dari Polres Cirebon Kota sama sekali tidak merespon komunikasi yang coba kami bangun. Saya beberapa kali datang ke sana, kontak langsung lewat telepon maupun WhatsApp nggak direspon gitu ya. Kenapa tidak mengontak Mabes Polri? Nah, itu yang mau kita lakukan, Mas. Oh. Kita mau lakukan. Iya. Makanya saya ngobrol sama Mas Reza dulu, Iya. mungkin bisa dapat insight untuk kita sebaiknya masuk dan bertanya dengan pertanyaan yang tepat ke Mabes Polri. Belakangan kemudian, Mas, saya memang nggak menemukan jawaban itu di Polres Cirebon Kota. Bahkan sampai ke Kapolsek yang saat ini tempat Gugun Gumilar bekerja pun tidak atasan langsung ya, tidak punya jawaban atau tidak menjawab itu kepada kami. Tapi setelah saya mewawancarai Bu Elsa, Bu Elsa menceritakan bahwa memang sudah ada 2 kali pemeriksaan terhadap para kliennya. Sekarang kita sudah confirm ya, para kliennya termasuk Anwar, Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, Aris Papua, tidak bukan Aris Papua, tapi Gugun Gumilar dan juga Anwar dan beberapa penyidik lain. Ternyata yang dikonfirmasi oleh Bu Elsa bahwa itu sampai ke penyidik di Polda Jabar. Jadi penyidik di Polda Jabar ketika itu tahun 2016 juga sudah diperiksa oleh tim khusus yang yang pertama sudah disampaikan ke publik bahwa terbukti tidak terbukti ada pelanggaran etik dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Nah, yang kedua, pemeriksaan kedua itu tuh 2 bulan lalu dan belum keluar. Ya. Belum keluar atau belum diumumkan ya Mas ya tepatnya? Belum diumumkan hasilnya. Hasilnya ke publik yang Mas Reza bilang ya. Kok belum ada belum ada update-nya dari Mabes Polri. Ternyata dilakukan Mas pemeriksaan itu, tapi tidak seperti harapan mungkin Mas Reza dan kebanyakan netizen bahwa itu dibuka, prosesnya terbuka dan kemudian kita bisa ikuti terus gitu. Bagi saya posisi Polri sedikit banyak terbaca tanpa Polri berkata-kata. Pertama, diamnya Mabes Polri, termasuk tidak adanya informasi mutakhir tentang peristiwa Cirebon di website Humas Mabes Polri, mengindikasikan bahwa tampaknya ini bukan lagi isu yang menjadi prioritas. Apakah karena memang sudah tuntas jadi tidak lagi perlu diprioritaskan, hanya tinggal menunggu momen tertentu sampai kemudian Polri memutuskan untuk mengumumkan ke publik, atau karena memang dianggap tidak terlalu penting karena mungkin ada isu-isu lain. Itu satu. Yang kedua, saya 2 kali datang ke persidangan PK di Pengadilan Negeri Cirebon dan mengamati sekian banyak sesi-sesi persidangan yang dilakukan untuk memeriksa saksi maupun ahli lain. Simpulan saya begini Mbak Fristian, pihak termohon yaitu pihak jaksa. Ketika mereka menyampaikan pertanyaan, perdebatan dan segala macam, tetap posisinya adalah konfrontatif. Jadi antara pemohon, yaitu misalnya dari tim Pradi, dengan termohon, yaitu jaksa, tetap konfrontatif. Saya tidak menemukan ada pertanyaan-pertanyaan, katakanlah pertanyaan pancingan dari pihak jaksa, yang memungkinkan pihak tim penasihat hukum atau pemohon untuk menceploskan bola. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan pancingan. Apa yang kemudian saya tafsirkan dari sikap jaksa atau termohon sedemikian rupa, sesungguhnya terpotret sikap Polri bahwa Polri tetap konfrontatif. Polri tidak beringsut dari posisinya yang semula, yaitu mengacu pada hasil kerja pada tahun 2016. Kenapa kok bisa begitu? Sekarang kita balik. Saya bayangkan kalau Polri bergeser posisinya, katakanlah mengamini anggapan netizen bahwa 8 orang ini tidak bersalah, bahwa tidak ada pembunuhan,
yang ada adalah kecelakaan, yang terjadi adalah rekayasa penegakan hukum, miscarriage of justice dan seterusnya, maka saya bayangkan Polri akan berkomunikasi dengan pihak kejaksaan untuk juga ikut menggeser posisinya, sehingga mengajukan sekali lagi pertanyaan, perdebatan dan segala macam yang ya sebutlah mendorong, membuka lebih besar lagi ruang bagi para pemohon untuk mendapatkan PK. Tetapi sekali lagi dari gestur yang ditampilkan oleh jaksa termohon, saya menangkap itu pula lah gestur, itu pula lah sikap, itu pula lah posisi Polri. Tidak ada bedanya dengan pada tahun 2016. Jadi guys, menurut Bung Reza Indragiri ini, bahwa pihak Polri, Mabes Polri hingga saat ini apa yang dilakukan itu tidak ada, melainkan yang mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pada 2016 lalu. Makanya tidak ada temuan-temuan lain yang bisa disampaikan. Karena kan kalau jaksa waktu di persidangan, mulai dari persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan, sidang PK Sakatatal, sidang PK 6 terpidana, dan sidang PK Sudirman. Pertanyaannya selalu itu terus dibolak-balik karena tidak ada temuan lain pada 2024 ini. Jadi itu yang dimaksud oleh Bung Reza Indragiri. Jadi jauh sekali harapan Mas Reza kan sebenarnya Polri bisa secara legowo, kalau memang ada yang perlu dikoreksi, maka justru self correction, jadi mengoreksi diri sendiri itu jauh sekali dong sekarang kalau ada Mas Reza lihat. pemikiran pragmatis saya begini ya. Tanggal 22 Oktober semakin dekat. Inilah kesempatan bagi masing-masing lembaga penegakan hukum, termasuk bagi personel penegakan hukum, untuk cari muka, tanda petik cari muka, untuk yang hal yang positif loh ya. Masing-masing lembaga penegakan hukum harus punya portofolio ini di injury time ini. Kejaksaan menangani apa, KPK menangani apa, Polri menangani apa, Kumham menangani apa, dan seterusnya. Sayangnya justru di injury time ini serentetan peristiwa yang barangkali akan dipotret sebagai betapa tidak optimalnya kerja kepolisian. Contoh dalam kasus itu loh, ada diskusi demokrasi dibubarkan paksa oleh preman, dan tersebarlah video bagaimana sekian banyak personil polisi berjabat tangan, nepuk-nepuk pundak, berpelukan, yang akan ditafsirkan publik sebagai kok seburuk itu ya. Nah, ini kan bukan merupakan potret yang bagus. Kembali ke pokok persoalan, semestinya ini kasus Cirebon ini bisa dijadikan sebagai portofolio oleh Polri menyongsong 20 Oktober. Dalam psikologi disebut strategic model gitu ya. Bagaimana kemudian menjadikan sebuah kasus sebagai alat pelontar karir kah, alat untuk membangun citra kah, dan seterusnya. Tapi sayang, apa yang saya simpulkan terkait dengan posisi Polri hari ini tampaknya menjadikan proses penanganan ulang terhadap peristiwa Cirebon oleh entah itu tim sus, entah itu oleh TPF, gagal menciptakan momentum positif itu. Sehingga 20 Oktober tampaknya akan disongsong dengan citra Polri dalam kasus Cirebon status quo. Dia tetap merupakan lembaga yang diduga kuat sudah melakukan police misconduct, masuk dalam sebuah mata rantai terjadinya miscarriage of justice. Sebutan-sebutan yang sebetulnya menyedihkan, tapi apa boleh buat seolah-olah itu menjadi sebuah tulisan yang terpampang di baliho menyambut 20 Oktober 2024. Waktunya sebentar lagi, Mas. Gampang sebetulnya, menurut saya kan tinggal pengumuman saja ya, atau memang menunggu ya. Menunggu momentum. Justru jelang-jelang 20 Oktober kemudian ada kejutan, bisa jadi. Ya, tetapi kan proses persidangannya sudah selesai. Lantas dari sisi persepsi publik katakanlah bisa diperbaiki, tetapi dari sisi penegakan hukum seolah-olah pointless kan ini. Tidak ada poinnya di situ. Karena toh persidangan sekali lagi sudah selesai. Kalau bicara mengenai proses internal di Mabes Polri, memang akhirnya Mas, kami aja yang nyari-nyari informasi itu daya jangkaunya nggak sejauh itu gitu ya. Kemudian saya mau masuk ke poin Mas Reza, mungkin bisa lihat dulu. Konon begini nih, di setiap organisasi itu kan pasti ada faksi kan, pasti ada internal politics kan, ada politicking kan.
semestinya adalah faksi-faksi dalam Polri yang mau berbagi cerita tentang bagaimana sesungguhnya lika-liku di dalam. Belum nemu kita kali ya. Ingat tidak waktu kasus Verdi Sambo sekian tahun silam. Begitu meledak kasus Verdi Sambo, apalagi yang kemudian meledak? Konsorsium 303. Ada nama-nama bintang ya, Betul. berita berbintang Dan judi itu. online tentang tambang dan seterusnya. Saya tidak bisa menakar ya apakah informasi itu benar atau tidak. Tetapi terkesan ini loh, ada faksi-faksi di dalam organisasi penegakan hukum yang sedang bekerja dengan kepentingan mereka masing-masing. Menjadikan isu itu sebagai, sekali lagi, sebagai sebuah siasat bagi mereka mungkin untuk mendapatkan nilai ekstra atau dan seterusnya. Nah, kenapa ya dalam peristiwa Cirebon ini kok tidak ada faksi-faksi yang muncul seperti itu? Di kasus Sambo ya. Nah, kita masih menanti Mas. Tapi saya mau minta tanggapan Mas Reza soal pilihan dari mereka-mereka termasuk itu Rudiana, Gugun Gumilar gitu ya, Anwar, yang akhirnya memilih untuk memberikan kuasa kepada pengacara sipil. Kan kami sudah melakukan kajian, saya sudah tanyakan langsung kepada Bu Elsa, memang kalau di Undang-Undang Polri itu dan beserta peraturan-peraturan turunannya boleh memang karena dapat bantuan hukum ketika statusnya sebagai tersangka maupun terdakwa. Saya tanya ke Bu Elsa bilang ya kalau di internal Polri kan itu untuk internal, tidak bisa kemudian head to head dengan para pengamat dan narasumber-narasumber lain untuk bisa mewakili kepentingan mereka dalam hal pencemaran nama baik dan lain-lain. Kalau Mas Reza melihat pilihan dari para polisi aktif ini, terlepas dari aturannya ya Mas, terlepas dari aturan, tapi secara psikologi ke publik itu gimana? Mereka punya pengacara yang diberikan kuasa, yang pengacaranya bisa kita temui ada di setiap talk show semua stasiun televisi, media. Tadi sempat saya singgung ya, bahwa mau pilih organisasi advokat manapun bagi saya sah-sah saja, silakan saja. Toh saya yakin bahwa setiap organisasi mencoba untuk profesional, menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi yang punya integritas dan seterusnya. Tetapi dari sisi persepsi publik, mereka menciptakan sebuah benang merah yang boleh jadi beresiko bagi citra mereka sendiri. Itu satu hal. Yang kedua, saya ini berulang kali mengatakan bahwa nasib para terpidana dalam peristiwa Cirebon itu merupakan pertemuan dua hal. Satu, penegakan hukum oleh sistem peradilan pidana yang tidak begitu baik bertemu dengan, saya mengistilahkan sebagai bad lawyering, yaitu proses pendampingan hukum yang tidak optimal, yang tidak mau dikatakan tidak cakap, barangkali aneh juga ya, terlalu ekstrim, tapi katakanlah tidak optimal. Nah, sekarang saya pertanyakan begini, seberapa jauh kemudian penasihat hukum yang mendampingi Ibtu Rudiana dan seterusnya, siapapun itu pendampingnya, memiliki kecakapan ekstra untuk menahan sekian banyak novum yang diajukan oleh para pemohon. Kenapa saya katakan begitu? Ini sekarang tampaknya novum yang paling diajukan adalah bukti-bukti saintifik ya. Kalau tentang keterangan saksi dan segala macam itu silakan saja, tapi ada bukti-bukti saintifik berupa ekstraksi data, komunikasi dan seterusnya yang hitung-hitungan di atas kertas menurut saya sangat sulit untuk ditolak, sulit untuk disangkal. Muncul masalah begini. Ketika persidangan tahun 2016, terdakwa dan penasihat hukum mereka tidak punya akses untuk memberikan uji tandingan terhadap bukti tersebut. Masuk akal ya? Tahun 2016, Saka Tatal, Sudirman dan kawan-kawan, Ibu Titin dan kawan-kawan, Pak Jogi dan kawan-kawan tidak punya akses untuk menguji bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Mereka dalam posisi berpasrah diri. Sepenuhnya barang bukti dikuasai oleh pihak penyidik, jaksa penuntut umum yang kemudian diamini oleh hakim. Sekarang kan situasi berbalik. Bukti-bukti saintifik, yaitu bukti komunikasi elektronik, dikuasai sepenuhnya oleh siapa? Oleh pihak pemohon. Saka Tatal, Sudirman, dan seterusnya, plus penasihat hukum mereka. Sementara Ibtu Rudiana, AF, siapa lagi? Gugun Gumilar. Nah, siapa lagi? Anwar. Saya sampai tidak hafal nama mereka. Ada penyidik-penyidik lain, ternyata ada penyidik-penyidik lain yang penasihat belum muncul hukum namanya. mereka tidak punya akses. Jadi situasi berbalik. Mereka tidak punya akses untuk melakukan pengujian terhadap barang bukti yang sekarang diajukan oleh tim Peradi. Jadi betul apa kata Bung Reza Indragiri bahwa pada 2016 lalu pihak dari tersangka pada waktu itu bukan terpidana tidak memiliki akses untuk melihat barang bukti
Sementara untuk di 2024 ini tim peradi atau tim daripada terpidana ini memiliki bukti saintifik yang sangat kuat dan kemungkinan itu bisa dikabulkan sidang PK-nya menurut Bung Reza Indragiri. Karena apa? Karena bukti itu benar-benar nyata dan ada. Sementara untuk dari pihak Ibtu Rudiana, dari tim pengacara atau dari tim Peraki itu susah mencari akses untuk mencari bukti saintifik yang mereka tuduhkan kepada para terpidana. Mulai dari bukti, seharusnya kan kalau memang ini adalah kasus pembunuhan, di mana di situ pasti kan ada senjata, ada barang yang dipakai oleh terpidana untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan pada waktu itu, dan bukti-bukti lainnya. Tapi buktinya hingga saat ini kan mereka tidak memiliki apapun terkecuali cuma dari saksi air yang kemungkinan 100% itu membual, dan juga saksi Rana yang dimana biasa berubah-ubah, dan keterangan RT pasien serta Kapi yang diragukan. Oke guys, terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.